Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga telah menjanjikan bahwa Dia akan mengaruniakan Roh Kudus untuk hidup, hadir menyertai dan memberi kuasa kepada kita dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama merayakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada kita, sambil mengingat bahwa Tuhan sudah memberi kuasanya kepada kita. Karena itu kita hidup dengan kuasa itu dan menang dalam setiap tantangan kehidupan, dan menggunakan kuasa itu untuk memberitakan Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami doakan supaya ibadah ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menaruh Roh-Mu di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu bahkan berdiam di dalam kehidupan kami untuk memberikan kekuatan, memberikan kuasa buat kami menang dalam kehidupan ini. Karena Yesus Kristus lebih dari pemenang untuk setiap kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kasih. Kami siap bangun Bapa. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran
Cinta
surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita terpuji mengatakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus hadir
yang beri menang, Yesus namanya. Shalom. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 139, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat, selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema saya hari ini adalah Engkau ajaib. Engkau ajaib. Coba tolong bilang di kiri kananmu, katakan kepada orang-orang yang saat ini sedang bersamamu, katakan, saya ajaib. Saudara, ada beberapa hal yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan keberadaan kita. Kita harus memahami, tidak peduli bagaimana hari-harimu saat ini, tidak peduli bagaimana kondisimu hari ini, tidak peduli bagaimana latar belakangmu kemarin, tidak peduli siapa dirimu yang dikatakan orang. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa engkau adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang ingin memberitahukan kepada saudara bahwa apapun yang diceritakan orang tentang kehidupanmu, apapun yang diceritakan orang tentang keberadaanmu, itu tidak pernah mempengaruhi statusmu di mata Tuhan. Itu tidak pernah mempengaruhi penilaian Tuhan terhadap dirimu. Apapun kondisimu hari ini, engkau tetaplah ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara-saudara adalah ciptaan Tuhan yang ajaib, karena yang menciptakan saudara itu adalah Tuhan. Jadi pencipta saudara sangat mengerti, sangat tahu, sangat mengenal siapa saudara ketika dia ciptakan saudara. Bagaimana kondisimu ketika awal mula Tuhan membentukmu, dengan bahan apa engkau diciptakan, engkau memiliki kualitas seperti apa. Tuhanlah yang menciptakan saudara. Oleh karena itu pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Saudara adalah buah tangannya Tuhan. Ketika ada orang yang berkata kepada saudara bahwa hidupmu nggak berarti, bahwa engkau bukan siapa-siapa, atau mungkin ada yang kemudian menyepelekan kehidupanmu hari-hari ini, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan saudara bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang ajaib. Engkau adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Nggak peduli saudara sudah berapa banyak tangan yang menunjuk kehidupanmu, tapi saya ingin katakan, Tuhan tetap menilai engkau sebuah keajaiban. Apabila kita ingin mencari keajaiban, apabila saudara saat ini sedang mencari keajaiban, maka lihatlah dirimu, pandanglah dirimu. Waktunya sekarang engkau pergi di depan cermin dan engkau melihat dirimu, dan engkau memperhatikan keberadaanmu, bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang ajaib. Mungkin engkau tidak menyadari hal itu.
Mungkin saat ini kepalamu sudah dipusingkan dengan perkataan-perkataan orang, penilaian-penilaian orang yang negatif. Setiap hari yang kau lihat adalah penghakiman bahwa engkau bukan siapa-siapa. Setiap hari adalah perkataan yang merendahkan dirimu. Tapi hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, firman Tuhan tidak pernah merendahkanmu. Tuhan tidak pernah merendahkan dirimu. Tuhan tetap bangga dengan keberadaanmu. Karena Dialah yang menciptakan saudara. Dia tahu siapa saudara. Dia tahu kualitas saudara. Dia tahu diri saudara. Oleh karena itu kita akan belajar firman Tuhan ini. Kita akan belajar bukan dari apa kata orang tentang dirimu, tetapi dari apa kata pencipta tentang siapa dirimu. Saudara, ayat yang ke-14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada sebuah kata yang luar biasa yang diungkapkan oleh pemazmur. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini bukan cuma kesadaran sementara. Ini bukan cuma kesadaran temporer dari seorang pemazmur, tapi ini adalah kesadaran yang permanen, yang melekat di dalam diri pemazmur, yang ada di dalam pikiran pemazmur. Dia begitu menyadari bahwa dia walaupun dalam kondisi sulit, walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetap dia melihat dirinya sendiri. Dia bercermin kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, ketika pemazmur menulis kitab Mazmur ini, saudara harus ingat bahwa Daud itu adalah pribadi yang terbuang. Daud itu di dalam keluarganya bukanlah anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Daud itu bukanlah anak yang menjadi prioritas di dalam rumah bapaknya. Ketika Samuel datang ke tempat orang tua Daud, yaitu Isai, ketika dia akan kemudian mencari Raja Israel, Tuhan sudah mengatakan bahwa pergilah ke rumah Isai. Untuk apa? Untuk memilih seorang raja yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi Samuel kemudian datang, saudara. Dia kemudian datang ke tempat Isai. Ketika datang ke tempat Isai, Isai melihat Samuel sudah dikasih tahu bahwa nabi besar akan datang. Maka kemudian Isai mempersiapkan resepsi. Isai mempersiapkan pesta. Pesta untuk apa? Pesta untuk menyambut Samuel. Jadi yang terbaik yang diberikan oleh Isai sebagai tuan rumah, karena akan ada tamu besar yang mencari seorang raja di tempat dia. Saudara perhatikan, ketika mereka kemudian sudah berkumpul, Samuel kemudian datang. Ketika kemudian Samuel datang, Samuel kemudian mulai melihat anak-anak Isai satu persatu. Yang keluar pertama adalah anak sulung dari Samuel, Abinadab. Ketika dia keluar, tampangnya luar biasa, saudara. Tampangnya gagah, perawakannya luar biasa. Secara manusia, inilah kriteria seorang raja. Karena itu di dalam hati Samuel berkata, ini dia. Ini dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kemudian ketika Samuel memperhatikan dia, saudara perhatikan baik-baik, Tuhan berkata, bukan dia. Bukan dia. Samuel kemudian bertanya lagi, ada lagi anak yang lain? Kemudian datang anak yang kedua. Diperkenalkan lagi kepada Samuel. Samuel kemudian melihat dari tampangnya, dari fisiknya, ini nggak kalah. Mungkin dia. Tapi sekali lagi, Tuhan berkata, tidak. Satu persatu anak-anak dari Isai diperkenalkan dan tidak ada satupun yang menjadi pilihan Tuhan dari semua yang ada di tempat itu, yang semua yang ada di rumah itu. Kemudian Samuel berkata, apakah ada lagi anakmu yang lain? Isai kemudian berkata, ada. Tinggal satu anak saya laki-laki lagi. Tapi dia ada di padang. Saudara perhatikan baik-baik.
Ini adalah pesta penyambutan yang begitu resmi, yang begitu besar. Ini adalah acara besar keluarga di mana mereka menyambut seorang yang luar biasa, mencari raja di rumahnya. Tetapi di mata orang tuanya, Daud bukan kriteria seorang raja. Dengan kata lain, bahkan keluarga Daud sendiri menilai Daud bukan layak menjadi raja, saudara. Kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, suruh panggil dia dan urapi dia." Daud datang, saudara. Ayat firman Tuhan menceritakan bahwa muka Daud itu kemerah-merahan. Oh, saudara bayangkan, dia bukan tipe seorang raja, bukan tipe seorang yang gagah, bukan tipe seorang yang penuh wibawa. Daud itu cutek, cute. Mukanya kemerah-merahan, kena sinar matahari, putih kena kemerah-merahan, saudara, pipinya merah-merah begitu. Nggak ada tampang untuk menjadi seorang raja. Secara manusia dinilai bahwa dia tidak layak. Tetapi Tuhan menilai dia pantas untuk menjadi raja. Karena itu saudara, Daud sangat memahami kondisi ini. Daud sangat mengerti arti kata penolakan. Daud sangat mengerti bagaimana penilaian manusia. Karena dia mengalami sendiri bagaimana kemudian keluarganya sendiri tidak menganggap dia, tidak menganggap bahwa dia layak untuk menjadi seorang raja. Satu ketika, saudara, Daud kemudian setelah diurapi, dia kemudian datang ke perkemahan saudara-saudaranya yang sedang berperang dengan orang Filistin. Ketika dia datang ke perkemahan kakak-kakaknya, dia melihat bagaimana orang Israel itu pagi-pagi berbaris. Setelah kemudian mereka berbaris, Goliat kemudian datang dan kemudian menantang orang Israel. Siapa yang kemudian mau berperang melawan mereka? Orang Israel berbaris dan tidak ada satupun yang kemudian maju melawan Goliat. Setelah itu orang Israel bubar. Besok begitu lagi. Besok lagi begitu lagi. Saudara, Goliat kemudian mulai menyepelekan bangsa Israel, menyepelekan tentara Israel, menyepelekan umat pilihan Tuhan. Satu pagi Daud datang. Dia datang kemudian membawa bekal buat saudara-saudaranya. Dia datang membawa makanan buat saudara-saudaranya. Dan dia kemudian mendengar tantangan daripada Goliat ini. Dia kemudian berkata, siapa orang yang tidak bersunat itu? Siapa orang kafir itu yang berani-beraninya menyepelekan umat Tuhan? Siapa orang itu? Daud marah, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Daud ini sudah diurapi Tuhan. Daud ini saudara-saudaranya sudah tahu, kakak-kakaknya sudah tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi kapasitas Daud pada saat itu di mata saudara-saudaranya masih nggak layak, saudara. Oleh karena itu kakaknya tertua bilang begini kepada Daud, Daud, kamu jangan macam-macam. Kamu jangan cari perkara. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Engkau memang ya suka pamer ya. Engkau memang suka sombong ya. Engkau memang nggak pantas kamu di sini ya. Saudaranya sendiri suruh Daud pergi, saudara. Tetapi Daud tahu kapasitas dia di hadapan Tuhan. Daud tidak mau mendengar apa kata orang yang ingin merendahkan dia. Daud tidak mau. Daud tidak mau melupakan firman Tuhan kepada dia bahwa dia dahsyat dan luar biasa. Daud tahu siapa yang memilih dia. Yang memilih dia adalah Tuhan yang menciptakan dia. Kalau Tuhan yang menciptakan dia, maka Tuhan itu sangat mengerti kualitas dia. Oleh karena itu Daud datang menghadap raja dan kemudian berkata, biar saya yang kemudian berperang melawan orang itu. Biar saya yang kemudian akan melawan orang yang tidak bersunat itu. Saudara, Saul kemudian mengizinkan Daud untuk pergi melawan Goliat. Dan akhir kisah Daud dan Goliat, saudara tahu. Bahwa dengan alih-alih, dengan senjata, alih-alih dan batu, saudara, Daud datang kemudian untuk mengalahkan Goliat.
Daud tidak memakai pakaian perang yang dikenakan oleh Saul. Daud bilang ini terlalu berat. Daud tidak kemudian membawa pedang seperti seorang tentara, seperti seorang perwira perang. Daud tidak seperti seorang jagoan. Bahkan kemudian ketika Daud datang, Goliat berkata, memang kamu pikir saya anjing sehingga kamu bawa pentungan untuk memukul saya? Oh, Daud katakan, hai Goliat, yang engkau lawan bukan saya, tapi yang engkau lawan adalah Tuhan saya. Dan Tuhan saya itu akan berperang melawan kamu. Hari ini dia akan menyerahkan kepalamu kepada saya. Tuhan akan memberi kemenangan. Saudara, 1000 orang, 1.000.000 orang boleh berkata bahwa engkau tidak mampu. Tapi satu tangan Tuhan, satu firman Tuhan hari ini mengingatkan engkau bahwa engkau dahsyat dan luar biasa. Tidak peduli berapa banyak penolakan yang sudah engkau terima. Saya ingin beritahukan kepada saudara, firman Tuhan tidak akan pernah batal ketika dia berbicara tentang siapa saudara. Firman Tuhan sangat mengerti dan sangat mengenal siapa saudara. Karena itu jangan patah hati. Karena sudah ada orang yang kemudian menghakimi engkau. Sudah ada banyak orang yang berkata bahwa engkau tidak mampu. Sudah ada banyak orang yang kemudian menyepelekan engkau, membuli engkau, dan kemudian tidak menganggap engkau, apalagi hari-hari seperti ini. Engkau berdiam sendiri di rumah. Saya mau katakan saudara, engkau adalah keajaiban di mata Tuhan. Tuhan menciptakan engkau sebagai pribadi yang ajaib. Saya ingin bacakan satu ayat. Bagaimana kemudian dalam firman Tuhan dijelaskan orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang tidak terpakai. Tetapi ketika rencana Tuhan itu harus dikerjakan dalam kehidupan orang itu, maka tidak ada rencana Tuhan yang batal. Saya akan baca buat saudara. Saya akan baca buat saudara di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ini cerita tentang Yeftah. Saya akan baca buat saudara. Mulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata bahwa Yeftah adalah pahlawan yang gagah perkasa. Maksudnya apa saudara? Maksudnya firman Tuhan memberitahukan bahwa di mata Tuhan kualitas Yeftah adalah kualitas seorang pahlawan. Panggilan Yeftah adalah menjadi seorang pahlawan. Panggilan Yeftah adalah menjadi seorang pemenang. Tetapi realita dia hari itu, kenyataan yang sedang dia lewati hari itu, hari-hari yang sedang dia jalani hari itu adalah hari-hari di mana dia dibuli sebagai anak perempuan sundal. Ayatnya jelas-jelas berkata saudara, Yeftah anak seorang perempuan sundal. Itu melekat di dalam diri dia. Mamanya seorang pelacur, mamanya seorang sundal. Dia nggak mendapat tempat di mata masyarakat. Saudara bisa bayangkan, bukan dia yang menginginkan punya ibu seorang sundal, bukan dia yang menginginkan punya ibu seperti itu. Tidak saudara, tetapi Tuhan yang mengizinkan dia ada dalam keluarga seperti itu. Dengan kata lain, saudara, Yeftah ini mamanya adalah pengganggu suami orang. Yeftah ini orang tuanya, mamanya adalah orang yang kemudian mengganggu Gilead, penggoda suami orang. Dan itu sudah jadi trademark. Karena itu Alkitab mencatat bahwa Yeftah anak seorang perempuan sundal. Yeftah bukan lahir dari seorang perempuan terhormat. Yeftah bukan lahir dengan latar belakang orang yang luar biasa. Yeftah lahir dari seorang yang sangat-sangat hina. Selanjutnya kita perhatikan saudara. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelakinya baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara perhatikan, kalau saudara dia anak dari gundik, itu berhak loh.
Tapi ini nggak dianggap. Kenapa? Karena dia anak dari perempuan lain. Katanya di sini. Kata anak dari perempuan lain mengacu kepada ayat pertama, anak perempuan sundal. Jadi nggak punya hak. Kamu anak sundal. Kamu itu anak yang kemudian cuma kebetulan aja lahir. Kamu anak yang tidak diharapkan untuk ada di dalam keluarga ini. Oleh karena itu, Yefta tidak mendapat bagian. Dia diusir. Ini luar biasa, saudara. Kehidupan Yefta selanjutnya bagaimana? Kita lihat ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Perhatikan, saudara. Saudaranya sendiri menolak dia. Keluarganya sendiri menolak dia. Anak-anak bapaknya yang sedara dengan dia tidak menerima dia, saudara. Ada orang yang berkata katanya, darah itu lebih kental dari air. Tetapi yang dialami oleh Yefta ini berbeda, saudara. Saudaranya sendiri, orang terdekatnya sendiri, orang-orang yang harusnya mengasihi dia, orang-orang yang harusnya menerima dia, orang-orang yang harusnya membantu dia, justru menolak dia. Dikatakan di sini, ayat yang ketiga, maka larilah Yefta. Wajar kalau kemudian Yefta lari. Wajar kalau kemudian Yefta keluar dari rumah keluarganya, dari rumah bapaknya. Mana ada manusia yang kuat untuk menahan hinaan setiap hari, untuk mendengar perkataan-perkataan tentang ibunya yang jelek-jelek setiap hari, untuk menerima makian setiap hari, untuk menerima hinaan setiap hari. Nggak ada yang mau. Oleh karena itu Yefta lari. Yefta lari ke tanah Tob. Tob itu artinya baik, saudara. Tanah Tob itu artinya tanah yang baik. Jadi Yefta lari ke tempat yang baik. Tapi lihat kondisi Yefta, walaupun di tanah Tob, tapi dia perilakunya nggak baik. Dikatakan di sini bahwa di sana dia berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Kata petualang-petualang ini sebenarnya berarti orang-orang yang kemudian terbuang. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Jadi dia berkumpul dengan sesama orang-orang yang tertindas. Berkumpul dengan sesama orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang gak dianggap. Orang-orang yang gak punya apa-apa. Orang-orang yang gak punya harapan. Dia berkumpul di sana, saudara. Dan orang-orang yang gak punya apa-apa ini, orang-orang yang gak punya harapan ini, yang ada di kepala mereka yang penting makan. Karena itu dikatakan mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal, yaitu merampok. Luar biasa. Yefta makin terpuruk keadaannya. Yefta makin habis kondisinya. Pertanyaan saya, apakah itu mempengaruhi rencana Tuhan buat Yefta? Oh, tidak, saudara. Rencana Tuhan tidak gagal karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan tidak gagal karena ketidakmampuan kita. Rencana Tuhan tidak gagal karena latar belakang kita. Rencana Tuhan tidak gagal karena orang tua kita miskin, karena orang tua kita ini, karena orang tua kita itu, karena keluarga kita begini, karena keluarga kita begitu. Tidak. Rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya tidak pernah batal. Penilaian Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. Oleh karena itu, apa yang terjadi, saudara, di dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ayat yang keempat dan seterusnya diceritakan bahwa kemudian datang orang Amon, mengepung orang Israel, menjajah orang Israel. Maka kemudian tua-tua Israel datang kepada Yefta untuk meminta bantuan kepada Yefta. Bayangkan, saudara, Yefta dari orang terbuang berkumpul dengan perampok-perampok, berkumpul dengan orang-orang yang dianggap tidak berguna, justru didatangi oleh tua-tua bangsa Israel untuk minta tolong. Tapi apa yang dilakukan oleh Yefta? Yefta kemudian berkata begini. Ayat 7, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku?
Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saudara perhatikan. Ini adalah ungkapan isi hati Yeftah. Sekarang ketika kamu terdesak, kenapa kamu datang kepada saya? Saya nggak ada urusan dengan Bani Amon. Saya di sini aman-aman, Bani Amon tidak mengganggu saya. Orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang terbuang, yang tidak ada guna menurut orang Bani Amon. Terus kenapa kamu datang kepada saya? Saudara, selanjutnya dikatakan, perhatikan saudara, dikatakan selanjutnya, ayat selanjutnya pada ayat yang ke-9, saya ingin baca kepada saudara ayat yang ke-9. Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atasmu, kata Yeftah. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat yang ke-11, maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Yeftah sangat tahu bahwa dia kemudian ketika berubah kehidupannya, diangkat menjadi panglima dari orang yang tidak berguna, dari orang yang dihina, sebagai seorang pelacur, anak pelacur, sebagai seorang yang tidak ada manfaatnya, diusir keluar dari kampungnya, diusir keluar dari rumah bapaknya, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang gak berguna juga, ada di sana menjadi sekumpulan orang-orang yang gak berguna. Sekarang dia diangkat menjadi panglima. Hidupnya berubah. Tetapi yang dilakukan oleh Yeftah, semua perkaranya dia bawa kepada Tuhan. Saya yakin ketika dia melewati hari-hari yang sulit, kehidupan yang sulit, dia tetap membawa perkaranya kepada Tuhan. Karena kalau dia kemudian berhasil, buktinya kalau dia berhasil, dia datang kepada Tuhan. Masakan ketika dia kesulitan, dia nggak datang kepada Tuhan. Rencana Tuhan tetap tergenapi dalam kehidupan Yeftah. Dan saya percaya, rencana Tuhan dalam diri saudara pasti akan tergenapi. Jangan menyerah dengan kondisimu. Jangan biarkan orang-orang bersukaria atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Tapi mari lakukan apa yang dilakukan Daud dan Yeftah. Membawa perkara mereka kepada Tuhan. Apapun perkaramu yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini, bawa di hadapan Tuhan. Bawa di altar Tuhan. Bawa di kaki Tuhan. Karena Tuhan yang membela kita. Ada waktunya dia akan mengangkat kita. Ingat, engkau dahsyat dan ajaib. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat. Penilaian Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan tahu siapa engkau. Dan pada bagian yang ayat yang ayat yang ke-16 dari bacaan kita Mazmur 139. Firman Tuhan berkata begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan yang Maha Tahu telah merancang hari-hari indah buat kita. Percayalah. Sebelum engkau melihat hari-hari itu terjadi di dalam hidupmu, Tuhan sudah menulis hari-hari baik buat masa depan saudara dan saya. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Jangan menyerah dengan kondisi hari ini. Jangan menyerah dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Jangan menyerah dan membenarkan omongan orang bahwa engkau tidak berguna. Seperti Yeftah, seperti Daud, yang dikucilkan, yang dibuang oleh keluarganya. Jangan menyerah. Tapi mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Bawa.
semua isi hatimu, pergumulanmu, masalahmu, persoalanmu. Kalau engkau ada di dalam titik terendah kehidupanmu, sama seperti Yefta terendah dalam kehidupannya, dia kemudian ada bersama dengan orang-orang yang terbuang, sesama orang-orang terbuang, sesama orang-orang yang kemudian dilukai, sesama orang-orang yang tersakiti, dia kumpul dengan mereka. Tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Ketika Daud dibuang oleh keluarganya, bahkan setelah dia dilantik, setelah dia diurapi menjadi seorang raja, dia juga dibuang dan masih tidak dipercaya oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya sendiri, mencela dia, menghina dia. Tetapi Daud tetap memandang kepada Tuhan. Saya ajaib, karena Engkau Tuhan yang berkata, saya ajaib. Saya luar biasa, karena Engkau Tuhan yang berkata, saya luar biasa. Selamat menjalani hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, saya yakin dan saya percaya, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Come on. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry
terus melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengadakan ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.